warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatah Hasbulo Tambunan. Saya dari fase E Bisnis Digital. Di sini saya akan melakukan sebuah stand up komedi yang berjudul Gen Z. Oke, kita langsung aja ya. Jadi Gen Z guys, itu generasi yang lahir pada tahun 1996. Jadi mereka tuh kayak campuran antara teknologi dengan kebingungannya sendiri. Nah, jadi mereka itu tumbuh dengan handphone di tangannya. Tapi kadang lebih bingung kalau nelpon orang. Kalau kamu tanya, ayo telepon ayah, bisa nggak? Mereka tuh lebih mikir, telepon itu kan kalau panggil lewat telepon rumah, Pak. Nah, jadi Gen Z itu kayak generasi yang punya dunianya sendiri, kayak dunia maya yang penuh dengan TikTok, Instagram, dan memes. Tapi kadang mereka lupa kalau di dunia nyata waktu itu ada 24 jam. Jadi mereka itu mikir, tunggu, kenapa sih waktu terus berjalan? Saya baru main 2 jam loh, main TikTok, bayangin. Lalu Gen Z itu bisa seharian scroll TikTok, scroll terus. Nah, tiba-tiba udah jam 2 pagi, bayangin coba. Kayaknya masih bisa deh nonton satu video lagi. Pasti cek udah nonton satu musim. Oke, jadi ya, itu sebenarnya nggak apa-apa ya guys ya. Mereka tuh sebenarnya kreatif banget, banyak banget jadi konten kreator, influencer yang mempunyai banyak followers, bisa sampai ribuan bahkan jutaan. Nah, sementara kita generasi sebelum mereka ini masih bingung nyari password wifi tetangga. Oke, mungkin sekian dari stand up komedi saya yang singkat. Mohon maaf jika ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, teman-teman, perkenalkan nih, nama saya Adi Surya Ibrahim dari kelas fase E XPD. Oke, kalau kita ngomongin Gen Z tuh ya, apalagi ngomongin bahas makanan, Gen Z itu punya dua sisi, teman-teman. Yang sisi pertama tuh vegan, dan sisi kedua tuh doyan ngemil boba setiap hari. Nah, kata mereka sih sehat ya, tapi kalau kita cek nih di kalorinya, ya elah, gula cair teman-teman. Jadi ya gimana ya, ya wajar lah ya guys ya, nama anak muda ya kan. Kita mah apa ya, kalau dulu makan nasi padang berdua rame-rame juga berjam-jam kagak kelar-kelar. Sekarang ya elah, anak Gen Z suka foto-foto ya kan, ada makanan cakep dikit estetik, foto cekrek, upload sosmed, kasih captionnya gimana, gluten free, dairy free, sugar free. Ya elah, padahal mah ya kayak begitu. Kebanyakan apa, gula cair, kagak makan apa, karbohidrat. Ya elah, ya nggak apa-apa sih ya guys ya, namanya juga lagi ngetren ya kan. Itulah ya guys ya, Gen Z ya kelemahannya. Tapi ya kita maklumin, namanya juga anak muda, daripada kita nih yang biasa-biasa aja lah, yang netral. Oke, udah deh, mungkin segitu aja sih dari saya kali ya. Apalagi yang ditanya ya, ada sih, karena Gen Z tuh ya orangnya kayak gitu-gitu doang. Diet kagak mau, kalau nambah olahraga juga mageran ya kan. Ini deh, gitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini ada nggak sih yang Gen Z? Pasti banyak lah ya, dan gue tuh termasuk salah satu Gen Z yang kalau dengerin musik selalu milih-milih. Oke, menarik ya sih topik gue kali ini tuh tentang Gen Z dan musik. Ngomongin soal musik, Gen Z itu emang serba cepat. Mereka itu jarang banget bisa bertahan dengerin satu lagu sampai selesai. 15 detik pertama tuh udah cukup untuk Gen Z menentukan apakah dia tuh suka atau enggak dengan lagu ini. Kalau nggak menarik di awal, langsung aja tuh mereka skip dan mereka ganti ke lagu-lagu lainnya. Karena itu, kalau lo pengen menarik perhatian Gen Z, pastiin 15 detik pertama lagu lo itu tuh benar-benar catchy atau menarik. Bagian awal ini tuh biasanya
bisa dibilang dengan momen emas yang gak boleh terlewatkan oleh para Gen Z ini. Hal lain yang unik dari Gen Z adalah preferensi mereka terhadap musik. Mereka tuh cenderung suka dengan lagu-lagu yang berbeda, kayak eksperimental gitu deh. Terus musik-musik yang unik dengan beat atau instrumen yang gak biasanya. Justru itu tuh lebih menarik bagi mereka, bagi Gen Z ini. Bahkan, kalau orang-orang yang lebih tua tuh mungkin kayak mereka berpikir, wow, musik ini tuh enak banget. Tapi, sedangkan Gen Z ini tuh responnya bisa beda. Mereka malah akan bilang, wah, lagu ini tuh pasti TikTok-able banget. Kenapa ya? Karena lagu-lagu yang gampang dibuat dijadiin konten atau bahan trending-trending di TikTok itu biasanya langsung naik daun di kalangan Gen Z. Bagi mereka, musik itu bukan cuma soal didengar, tapi juga bagaimana musik itu bisa dijadikan bahan untuk konten kreatifnya. Emang keren banget ya Gen Z ini. Ya, kayak mereka tuh kreatif banget. Contohnya gue. Tapi ya udahlah ya, mau gimana lagi? Harusnya kita akui kalau selera musik Gen Z itu emang berbeda-beda. Mereka punya cara sendiri untuk menikmati musik yang relevan dengan zaman sekarang. Lagi pula, musik itu kan juga soal selera gak sih? Dan selera setiap generasi juga pasti berubah-ubah. Yang penting lagu mereka itu viral di TikTok. Berhasil juga menciptakan tren yang baru dan menarik bagi perhatian orang lain. Akhirnya kita semua jadi menikmati lagu itu juga kan. Oke, sekian dari gua, Riva Syabani, and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nisa dari kelas Fase EBD. Di sini saya akan membuat video tentang stand up comedy yang bertemakan tentang Gen Z. Selamat menyaksikan. Teman-teman tahu kan Gen Z? Iya, Gen Z, generasi yang katanya serba bisa itu. Semuanya harus cepat dan instan. Gimana gak cepat dan instan? Orang disuruh ngantri aja males-malesan. Pengalaman pribadi gue nih ya, ketika gue sama keluarga Palapa itu ngantri buat fingerprint. 5 menit sebelum jam 3 pulang udah pada ngantri. Lengah dikit itu antrian dari tempat fingerprint sampai ke lorong-lorong jalanan sampai ke kamar mandi itu udah bener-bener diisi sama manusia-manusia warga Palapa. Udah nggak ada tuh tempat buat lewat, buat minggir udah nggak bisa. Jadi tuh jalanan ya udah dikuasain sama masyarakat Palapa yang mau pulang. Abis itu tuh kantong keluar. Enggak dong, enggak keluar kantongnya, tapi HP yang keluar di kantong. Keluar, cekrek, foto deh tuh antriannya. Captionnya, rutinitas Palapa, antrian Palapa, najis, antri aja lama kayak gini, kebiasaan lama banget. Kayak gitu tuh. Jadi mereka ya maunya ya gue gak mau ngantri, kayak mau buang-buang waktu gue aja. Terus ya, Gen Z tuh bisa ngelakuin apa aja berbarengan. Bisa makan sambil main game, bisa tiktokan sambil makan. Terus bisa juga nih remet sekelas sambil mikirin gimana caranya biar cepet kelar. Terus habis itu lanjut scroll. Sebenarnya gak tahu deh mereka tuh multitasking atau emang cuma pengen pamer aja. Bayangin aja, Gen Z belajar sambil nonton TikTok, sambil scroll Instagram. Terus pas ulangan, ditanya sama temennya, lo kemarin belajar? Lo semalam belajar? Terus dijawab lah sama dia, belajar kok. Ditanya sama temennya, belajar apa? Semalam sih gue belajar dikit aja. Ditanya lagi, pakai pertanyaan materi yang ada di buku. Dia jawab, gue lupa deh yang bagian itu. Jadi tuh ya kayak apa ya, ulangan tuh jadinya bukan prioritas, malah jadinya formalitas. Yang prioritas tuh kayak ya abis ulangan kelar bikin tiktokan, ngedance, ayo kita bikin tren ini, ayo kita bikin tren itu. Jadi ya sorry deh buat ujian lo tuh cuma formalitas aja. Ya gitu deh, jangan siap. Terus mereka tuh abis ulangan kayak gitu pasti ada tradisi remet sekelas. Gak mungkin dong gak ada remet sekelas. Pas remet sekelas itu mereka mikir sambil ngitung-ngitung,
Ya apalagi kalau bukan MTK. Terus mereka mikir nih, gimana ya biar bisa jawab tanpa mikir keras. Ya gimana ya, soalnya di kamus Gen Z tuh kayak ngapain gue harus mikir-mikir keras gitu. Beban gue aja banyak yang harus gue pikirin, lo jangan nambah-nambahin beban gitu. Gue udah capek, kayak kepala tuh pasti udah mau meledak gitu. Tapi ya, terlepas dari semua kejadian-kejadian kocaknya Gen Z, semua hal-hal yang dilakuin sama Gen Z, tapi Gen Z ini yang diakui itu emang kreatif sih. Cuman kadang ya fokusnya tuh kemana-mana gitu. Mereka tuh mungkin perlu belajar fokus gitu, biar multitasking mereka tuh ya nggak menghambat mereka, malah justru multitasking mereka tuh ngebantu mereka, bukan cuma formalitas aja gitu loh. Jadi kalau mereka lebih fokus lagi buat belajar, bisa aja kan dia jadi orang yang lebih cepat kaya gitu. Sekian video stand up komedi dari saya. Semoga menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kenalin nama aku Sekarayu Prawita dari kelas 10 EBD. Hari ini aku akan membawakan stand up komedi yang berjudulkan Kehidupan Sosial di Gen Z. Kita semua tuh tahu kalau Gen Z itu merupakan gen yang aktif banget dalam menggunakan media sosial. Mereka itu ya guys, gak cuma sekedar scroll aja, tapi mereka juga sering banget untuk nge-share atau upload hal-hal yang mereka pikirin atau bahkan hal yang mereka rasain. Tapi ada yang unik nih dari Gen Z yang bikin mereka tuh beda dari yang lain. Mereka itu pengen ngeposting, tapi gak pengen kelihatan lagi di posting. Kayak gimana coba? Pernah gak sih kalian lihat postingan terus isi captionnya kayak gini? Sorry, gak enak hati untuk posting ini, tapi ya mau gimana lagi, beginilah rasanya. Lah, bro, kalau misalkan gak enak hati, ya ngapain diposting? Kan bisa aja disimpan di galeri kan? Gen Z itu ya, kalau mau upload sesuatu, pasti ada maknanya dulu, ada artinya dulu. Gak bisa asal upload aja. Kalau misalkan dulu kita lagi liburan di pantai, foto-foto, terus kita mau upload, paling isi captionnya cuman, liburan yuk. Simple kan? Tapi beda lagi kalau misalkan Gen Z yang upload. Bisa jadi captionnya tuh seperti ini. Terlalu banyak pikiran, tapi langit ini mengingatkan kita untuk lebih menikmati hidup. Mereka itu ya, pengen cerita sedih, tapi harus estetik. Mau cerita curhat, tapi harus ada kopi latte di atas meja kayu. Mau cerita galau, jangan harap dah lihat ada air mata. Yang ada mah siluet di bawah pohon dengan caption seperti daun yang berguguran. Aku pun belajar merelakan. Tapi ya udahlah ya. Mungkin perbedaan generasi. Yang penting kan kita sama-sama manusia, juga butuh liburan kan? Sekian stand up komedi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Anggunia Cahyani. Saya berasal dari fase E Bisnis Digital. Di sini saya akan membahas tentang masa depan dan pekerjaan Gen Z. Jadi, kalau ngomong pekerjaan, Gen Z ini mempunyai cita-cita yang agak unik loh. Sepertinya mereka juga nggak tertarik pada pekerjaan yang menjadi dokter ataupun insinyur. Jadi kalau kalian menanya ingin mau jadi apa, pasti dia jawab, ya jadi konten kreator aja kali ya. Ya ini nggak salah sih, mereka tuh sangat realistis. Kayak kalau misalnya gue kerja kantoran, terus gue jam 10 pagi ngantuk, ya gue gak bisa survive dong. Gen Z itu mau kerja yang sangat fleksibel, yang bisa kerja sambil ngemil dan sambil tiktokan. Kalau kita dulu, kalau misalnya ditanya menjadi apa, pasti kita jawabnya mau jadi dokter dong, supaya bisa bantu orang.
Tapi Gen Z beda nih. Kalau ditanya dia mau jadi apa, dijawabnya pasti dia mau jadi TikTokers biar bisa ngasih tips skincare. Ya, gimana ya, tiap zaman pasti punya tantangannya. Dulu kita kerja kantoran aja bangga banget. Lah Gen Z punya 500.000 pengikut doang. Udah bangganya minta ampun. Dan mereka nggak perlu bangun pagi untuk itu. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.